Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, hari ini kita akan bahas mentoring tentang adab makan dan minum ala Rasulullah. Kita mulai ya teman-teman. Jangan lupa membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua, nikmat sehat, nikmat hidayah, dan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Salawat kepada salam tak lupa kita junjung kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-temanku yang aku sayangi, teman-teman yang selalu dirahmati Allah, bahwa Islam telah mengatur aspek kehidupan umat dari bangun tidur, dari mulai kalian bangun tidur sampai kembali kalian tidur lagi. Bahkan dari segala aspek kehidupan, Islam telah jelas membahasnya, baik itu dari hal yang sangat sepele sekalipun hingga yang ke arah yang lebih besar. Contohnya apa itu? Di antaranya cara makan dan minum dalam Islam sudah diatur. Pada dasarnya, kita sebagai umat Islam, kita telah memiliki suri tauladan yang baik, yang telah tercermin dalam segala bentuk kehidupan, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Segala apa yang telah beliau lakukan merupakan contoh yang sangat baik. Dalam surah Al-Ahzab ayat 21, sesungguhnya pada diri Rasulullah ada teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap Allah dan akhir serta banyak berzikir kepada Allah. Teman-teman, makanan dan minuman merupakan suatu kegiatan yang rutin kita lakukan. Makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita haruslah makanan dan minuman yang halal dan baik tentunya. Tahukah teman-teman, makanan yang halal dan baik bagi tubuh kita akan sangat berperan penting, yaitu dari pikiran kita menjadi positif, terus aktivitas kita sehari-hari jadi tidak terganggu. Teman-teman bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari menjadi sehat, terus tidak ada masalah. Nah, itu akan sangat berpengaruh. Namun sebaliknya, kalau makanan dan minuman yang tidak halal atau tidak baik, itu akan sangat berpengaruh terhadap pikiran dan aktivitas kita juga sehari-hari. Nah, teman-teman, contoh apa sih makanan dan minuman yang baik bagi tubuh teman-teman, atau sebaliknya, contoh apa makanan dan minuman yang tidak baik untuk dikonsumsi? Dijawab ya. Contoh adab makan dan minum ala Rasulullah yang teman-teman bisa tiru nih di rumah. Apa sih? Yang pertama, membaca basmalah ketika mau makan dan diakhiri dengan hamdalah setelah makan. Dan jangan lupa teman-teman membaca doanya dengan lengkap ya. Yang kedua apa? Yang kedua, makan dan minum menggunakan tangan kanan. Siapa yang masih menggunakan tangan kiri? Tentunya anak SD 4 tidak ada ya. Oh ya teman-teman, sabda Rasulullah tentang makan menggunakan tangan kanan yaitu, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena setan itu makan menggunakan tangan kirinya. Ini adalah hadis riwayat Muslim. Nah teman-teman, Rasulullah aja makan tangan kanan. Tentunya pasti kita juga meniru dong akhlak Rasulullah. Lalu yang ketiga apa? Disunahkan makan dan minum setelah panasnya berkurang. Siapa yo di sini yang masih makan dan minum masih dalam keadaan panas? Tentunya tidak ada kan teman-teman, karena sangat berbahaya bagi kesehatan. Kenapa sih berbahaya bagi kesehatan? Iya, ketika kalian meniup-niup, itu yang keluar CO2.
dioksida. Nah, contohnya pada air. Air itu kan kalau dalam segi ilmiah itu nama ilmiahnya H2O. Bertemu dengan CO2, H2O dan CO2 akan menghasilkan asam karbonat. Asam karbonat itu sangat tidak baik bagi tubuh kalian. Bisa jadi racun buat tubuh kalian. Itu kalau seperti bahasa di pasarannya itu seperti cuka. Kalau ada yang tahu cuka seperti apa? Ya, cuka kan sifatnya asam ya. Rasanya juga asam. Tidak baik buat tubuh. Nah, makanya dihindari ya teman-teman. Janganlah sampai makan makanan yang dalam keadaan panas. Oke, apalagi yang keempat, tidak mencela makanan. Alhamdulillah anak SD 4 Miss Novi sangat yakin sekali. Di sekolah pun semuanya makan makanan dengan lahap dan tidak bersisa. Semuanya dihabiskan. Nah, itu contoh yang sangat keren teman-teman. Dan di rumah pun teman-teman harus seperti itu. Artinya teman-teman bisa menghargai makanan, menghargai hasil jerih payah orang tua kalian, karena tidak sangat mudah teman-teman dalam memasak itu. Yang Miss Novi rasakan sangat capek sekali memasak itu. Nah, teman-teman harus menghargai makanan itu. Dengan apa sih caranya? Dengan menghabiskan makanan. Nah, bahkan Rasulullah pernah bersabda, tidak pernah mencela makanan sama sekali. Jika beliau mau makan, beliau memakannya. Jika tidak mau, beliau meninggalkannya. Nah, teman-teman bisa tiru tuh akhlaknya Rasulullah dalam hadis Bukhari Muslim ya. Tanpa kita mengucap kata-kata yang merasakan orang lain tidak nyaman ya. Teman-teman bisa meninggalkannya. Tapi alangkah baiknya makanan itu dihabiskan ya teman-teman. Orang tua kalian karena tidak sangat mudah teman-teman dalam memasak itu. Yang Miss Novi rasakan sangat capek sekali memasak itu. Nah, teman-teman harus menghargai makanan itu. Dengan apa sih caranya? Dengan menghabiskan makanan. Nah, bahkan Rasulullah pernah bersabda, tidak pernah mencela makanan sama sekali. Jika beliau mau makan, beliau memakannya. Jika tidak mau, beliau meninggalkannya. Nah, teman-teman bisa tiru tuh akhlaknya Rasulullah dalam hadis Bukhari Muslim ya. Tanpa kita mengucap kata-kata yang merasakan orang lain tidak nyaman ya. Teman-teman bisa meninggalkannya. Tapi alangkah baiknya makanan itu dihabiskan ya teman-teman. Keenam, disunahkan untuk makan bersama. Disunahkan berkumpul ketika ingin makan. Makan bersama akan menambah berkah, lebih banyak berkahnya. Teman-teman bisa nih makan bersama keluarga di rumah agar lebih banyak keberkahan. Nah, apalagi sekarang dengan adanya COVID-19, teman-teman lebih banyak sering berkumpul bersama keluarga. Nah, mungkin hikmah dari COVID-19 ini bisa kita ambil hikmahnya, yaitu kita bisa berkumpul bersama keluarga, kita bisa makan bersama keluarga, sehingga Allah berikan keberkahan buat kita semua. Yang ketujuh apa sih? Tidak berlebihan dalam makan dan tidak juga kekurangan. Rasulullah SAW menasihati untuk bijak dalam segala hal termasuk makanan. Teman-teman harus mengira-ngira seberapa besar banyak yang dibutuhkan makanan agar tidak berlebihan dan juga tidak kekurangan. Artinya harus bisa menakar porsi kita nih. Seberapa yang harus kita makan, jangan sampai terbuang dengan sia-sia. Nah, dalam surah Al-Isra ayat 26-27 yang berbunyi, sesungguhnya berlebih-lebihan adalah sifat setan dan sangat dibenci sama Allah. Nah, teman-teman jangan sampai kita membuang-buang makanan ya, karena di luar sana banyak sekali yang masih kelaparan. Apalagi di wabah COVID-19 ini, mungkin dari beberapa teman kalian atau saudara kalian atau keluarga
keluarga jauh kalian atau muslimin dan muslimat itu masih banyak yang kekurangan kelaparan karena terbatasnya uang. Ya, kita harus patut kita syukurin teman-teman. Kita masih bisa makan dan jangan lupa juga jangan berlebihan. Oke, yang kedelapan apa sih? Makan dan minum keadaan duduk. Siapa yo di sini yang masih makan dan minumnya berdiri? Tentunya pasti makan dan minumnya semuanya dalam keadaan duduk semua ya, anak-anak SD 4. Oke, di sini ada pendapat para ilmuwan muslim. Dr. Abdurrahman mengatakan minum dan makan sambil duduk lebih sehat, lebih selamat, dan lebih sopan. Karena apa yang dimakan atau diminum oleh seseorang akan berjalan pada dinding usus dengan perlahan. Nah, artinya kebayangkan kalian dinding usus kalian berlikuk-likuk, itu akan secara perlahan-lahan jalannya ketika kita minum. Nah, adapun kalau minum sambil berdiri, kebayang seperti air yang dikucurkan dari atas ke bawah tanpa ada hambatan. Nah, sehingga kucurannya seperti apa? Jatuhnya sangat keras kan? Nah, itu hal seperti di usus kita juga seperti itu ketika kita minum berdiri ya. Jika hal itu terjadi berulang-ulang dalam waktu yang sangat lama, maka usus kita akan menjadi sangat tidak baik, tidak sehat. Nah, semoga teman-teman itu tidak terjadi ya pada teman-teman, maupun kita saling mengingatkan jika ada yang minum berdiri dan pada dinding usus dengan perlahan. Nah, artinya kebayangkan kalian dinding usus kalian berlikuk-likuk, itu akan secara perlahan-lahan jalannya ketika kita minum. Nah, adapun kalau minum sambil berdiri, kebayang seperti air yang dikucurkan dari atas ke bawah tanpa ada hambatan. Nah, sehingga kucurannya seperti apa? Jatuhnya sangat keras kan? Nah, itu hal seperti di usus kita juga seperti itu ketika kita minum berdiri ya. Jika hal itu terjadi berulang-ulang dalam waktu yang sangat lama, maka usus kita akan menjadi sangat tidak baik, tidak sehat. Nah, semoga teman-teman itu tidak terjadi ya pada teman-teman, maupun kita saling mengingatkan jika ada yang minum berdiri. Teman-teman tahu tentang hadis makan dan minum? Ya, Miss Novi akan sampaikan ya. La yasrabanna ahadu minkum qa'iman faman nasiya falyastaqi. Artinya, janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian sambil minum berdiri, apalagi dia lupa, maka hendaknya dimuntahkan. Nah, ini hadis sahih, hadis riwayat Muslim nomor 2026 ya. Semoga kita makan dan minum selalu dalam keadaan duduk ya teman-teman, selalu diusahakan karena itu akan memberikan kesehatan bagi tubuh kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Nah, teman-teman, itu saja yang dapat disampaikan oleh Miss Novi. Bagaimana teman-teman? Nah, apa yang tadi Miss Novi sampaikan tentang contoh makanan apa saja sih dan minuman apa saja yang baik maupun tidak baik bagi tubuh kita disebutkan ya teman-teman. Oh ya, jangan lupa hafalkan hadis tentang makan dan minum ya. La yasrabanna ahadu minkum qa'iman faman nasiya falyastaqi. Hafalkan teman-teman. Jangan lupa dikirimkan di Google Classroom dan videonya dikirim ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini
teman-teman bisa menyebutkan yang tadi Miss Novi tugaskan di aplikasi 2 ya, Persi LC. Oke?